Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Faidah, dalam kepercayaan Hindu, kisah Nabi Nuh memiliki keterkaitan dengan figur Manu, leluhur manusia dan raja pertama dalam mitologi Hindu. Penelitian sejarah menyoroti persamaan antara kisah banjir besar yang dikaitkan dengan Nuh dalam agama Samawi dan Manu dalam Hindu. Namun, perbedaan naratif yang menarik juga muncul, seperti peran Dewa Wisnu dalam cerita Hindu. Simak hingga akhir agar tidak gagal paham. Apakah Nabi Nuh dikaitkan dengan salah satu dewa dalam agama Hindu? Sejumlah sejarawan telah mengusulkan hubungan ini berdasarkan temuan persamaan antara kedua figur tersebut. Mereka juga menyoroti ramalan dalam teks Hindu yang terkait dengan kedatangan Rasulullah. Penelitian ini dipaparkan secara detail dalam unggahan di kanal YouTube Jazirah Ilmu. Menurut peneliti, temuan ini didasarkan pada fakta sejarah, bukan sekadar spekulasi. Kisah Nabi Nuh dikenal dalam 3 agama besar, Kristen, Islam, dan Yahudi, yang juga dikenal sebagai agama Samawi atau Abrahamik. Kisah banjir besar yang dikaitkan dengan Nabi Nuh adalah familiar dalam kepercayaan Hindu, di mana Nabi Nuh disebut sebagai Manu. Dalam kepercayaan Hindu, Manu dianggap sebagai leluhur manusia dan raja pertama di dunia yang menyelamatkan umat manusia dari banjir besar, mirip dengan kisah Nabi Nuh dalam agama Islam. Menurut kepercayaan Hindu, keturunan Manu disebut Manawa, dan kata manusia dalam bahasa Sanskerta berasal dari Manawa yang berarti anak keturunan Manu. Tapi di dalam Hindu ceritanya berbeda. Manu mengalami kedatangan seekor ikan yang meminta pertolongan darinya. Manu menyelamatkan ikan tersebut dan menempatkannya dalam sebuah wadah. Namun ikan itu terus tumbuh sampai tidak muat di wadah tersebut. Akibatnya, Manu memutuskan untuk melepaskan ikan itu ke samudra. Dalam kepercayaan Hindu, diyakini bahwa ikan tersebut adalah bagian dari Dewa Wisnu yang diutus untuk menyampaikan pesan mengenai datangnya banjir besar di masa depan. Dalam agama Hindu, Wisnu memegang peran penting sebagai pemelihara dan pelindung alam semesta. Dikisahkan dalam Purana, yaitu kisah zaman kuno, bahwa Wisnu adalah roh tertinggi yang dihormati. Kehadirannya yang gaib dan meliputi segala hal menginspirasi banyak seniman untuk mewujudkan sosok Wisnu dalam berbagai bentuk, mulai dari lukisan hingga arca. Salah satu aspek menarik dari Wisnu adalah kemampuannya untuk berwujud sebagai avatar. Dia dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk ikan, Rama, Kresna, Buddha, dan Kalki. Contohnya dalam cerita Hindu yang terkenal, Wisnu berubah menjadi seekor ikan untuk menyelamatkan manusia yang diwakili oleh Manu dari banjir besar. Ramalan tentang kedatangan Rasulullah menyebutkan kisah Manu yang membangun perahu besar untuk menyelamatkan benih kehidupan. Meskipun versi awal ceritanya sedikit berbeda, banyak yang menafsirkan bahwa ada banyak kesamaan dalam banyak aspek. Manu, yang juga dikenal sebagai Nabi Nuh, dikatakan memiliki beberapa anak yang kemudian melahirkan beberapa ras yang dikenal saat ini. Misalnya, ada anak-anaknya yang diberi nama Vana, Ila, Kshatriyas, dan Ikshwaku. Namun dalam Bible, Nabi Nuh hanya disebut memiliki 3 anak. Salah satunya adalah keturunan Sam yang menghasilkan bangsa Israel. Keturunan Ham menghasilkan bangsa Mesir dan Arab, sedangkan keturunan Yafet menghasilkan bangsa Asia Minor. Sementara itu, ramalan di Hindu mengenai kedatangan Rasulullah menyebutkan bahwa dia adalah seorang resi yang naik unta. Ini sepenuhnya tidak mungkin menggambarkan seorang Brahman yang berasal dari India, karena orang India umumnya tidak naik unta. Ramalan ini erat dikaitkan dengan kedatangan Rasulullah karena unta adalah hewan yang diyakini berasal dari daerah Timur Tengah, contohnya dari daratan Arab. Dalam agama Kristen, kisah Nuh atau Manu bisa ditemukan dalam buku Kejadian 6 dan 7. Dalam buku Kejadian 6 berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Aku telah memutuskan mengakhiri hidup seluruh makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir, bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah
untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Di Islam kisah Nuh bisa ditemukan di Al-Quran surat Al-Mu'minun dan surat Asy-Syura. Dia, Nuh, berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Kami wahyukan kepadanya, "Buatlah kapal dengan pengawasan dan petunjuk kami. Apabila perintah kami telah datang dan tungku, dapur, telah memancarkan air, masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis binatang, juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 26-27. Kemudian kami menyelamatkannya Nuh dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian setelah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 119-120. Dalam Athar Fafeda Book 20, Him 127 ayat 1-13 dikatakan akan datangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana dikisahkan, dia adalah Reshi yang naik unta. Tidak mungkin itu orang India karena Reshi India atau Brahman tidak boleh naik unta. Cerita tentang Nabi Nuh dan banjir terdapat juga di dalam cerita dari Yunani kuno. Dikisahkan Prometheus menasehati anaknya Deukalion agar membuat sebuah peti tujuannya sebagai tempat berlindung karena akan ada banjir yang akan terjadi. Usut punya usut bencana yang dimaksud adalah sebuah hujan yang berhari-hari dan banjir bandang kemudian menyusulnya. Begitu menariknya melihat paralel antara berbagai cerita banjir besar dalam berbagai budaya dan agama. Meskipun mungkin berbeda dalam nama dan karakter, tetapi inti dari cerita-cerita tersebut menunjukkan bahwa peristiwa banjir besar memang terjadi pada masa lalu. Semoga cerita tentang Nabi Nuh dalam agama Hindu ini dapat memberikan wawasan baru dan menambah pemahaman kita tentang keberagaman, kepercayaan, dan kisah di dunia ini. Mari terus menjelajahi cerita-cerita seru berikutnya, yang pastinya akan memberikan lebih banyak pelajaran dan inspirasi bagi kita semua. Sahabat Al-Faidah, jika video ini memberikan wawasan baru, jangan lupa untuk memberikan like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahu a'lamu bis-shawwab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.